Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang masalah sholat jamak dan qashar. Jamak dan qashar itu adalah sholat dalam perjalanan. Jadi kita dipermudah ketika menjadi musafir. Yang saya akan jelaskan dulu adalah orang yang sedang pergi jauh diperbolehkan mengumpulkan sholat yang disebut sholat jamak. Begitu juga orang yang sedang pergi jauh diperbolehkan memendekkan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang demikian disebut adalah sholat qashar. Nah, jadi jamak dan qashar itu ada bedanya. Saya jelaskan dulu yang kita gabung, yaitu jamak dan qashar. Contohnya, sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Itu disebut dengan jamak takdim, yaitu mengumpulkan 2 sholat yang dikerjakan pada sholat yang pertama. Nah, jadi jamak tadi terbagi 2. Yang pertama adalah jamak takdim. Dan sebaliknya, jika sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu sholat asar, dan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya, maka ini disebut jamak takhir. Artinya sholatnya didudikan atau terakhir. Dan sholat maghrib di sini tidak boleh dikasar atau dipendekkan. Sedangkan sholat subuh tidak boleh dikasar maupun dijamak. Karena dengan sholat lainnya, karena apa? Sholat subuh itu harus berdiri sendiri karena waktunya tadi tidak berdekatan. Jadi sholat subuh itu tidak ada namanya jamak dan qashar. Syarat sholat qashar ada 5. Yang pertama, jarak perjalanannya sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki atau 2 marhalah. Nah, kalau kita hitung kilometer, karena kita sekarang perjalanannya pakai mobil, itu dibolehkan menjamak dan qashar, dibulatkan menjadi kurang lebih 81 km. Nah, misalkan kita dari Kandui ke Palangkaraya, nah itu boleh menjamak dan mengqashar, jamak qashar. Perjalanannya itu bukan untuk pekerjaan maksiat. Jadi ingat lagi, musafirnya itu bukan perjalanan untuk maksiat. Maksudnya niatnya mau berbuat jahat, itu kada boleh. Ini kan kalau niat kita mau silaturahmi, mau pulang kampung dan musafir perjalanan boleh. Sholat yang boleh dikasar itu hanya sholat yang 4 rakaat saja, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Nah, niat mengqashar ketika takbiratul ihram. Dan yang kelima, tidak mengikuti imam atau orang yang sholat dengan sempurna seperti sholat biasa. Itulah syarat orang yang boleh menjamak qashar sholat. Jadi dalam agama Islam itu kita dipermudah dalam beribadah. Jangan sampai melalaikan sholat wajib kita yang 5. Nah, yang ada juga saya terangkan syarat sholat jamak takdim. Syarat sholat jamak takdim itu ada 3, yaitu yang pertama dikerjakan dengan tertib, yakni mendahulukan sholat yang pertama, misalnya sholat zuhur, kemudian diikuti oleh sholat asar, dan maghrib diikuti oleh isya. Karena kita kan sholatnya di waktu zuhur, jadi asarnya setelah sholat zuhur. Nah, niat menjamak yang nomor 2 syaratnya mengumpulkan tadi ketika takbiratul ihram pada sholat yang pertama, pada niatnya. Yang ketiga berurutan antara keduanya, yakni boleh diselingi dengan sholat sunnah atau lainnya. Nah, jadi yang ini adalah contoh dari syarat jamak takdim. Syarat jamak takhir artinya sholatnya kita dudikan adalah itu hanya 1, yaitu berniat jamak takhir pada waktu yang pertama sebelum masuk waktu sholat yang kedua. Misalnya nih, kita di perjalanan ingin sholat
karena ingin mengerjakan sholat zuhur, kita takhirkan atau kita dudukan ke sholat asar, maka niatnya harus ketika pada sholat yang pertama tadi. Nah, di sini tidak boleh sampai keluar waktu sholat. Lepas niat jamak kasar, jamak takdim dulu yang saya lapaskan adalah usalli farda zuhri rakaataini qasran majmu'an ilahil asru ada alillahi ta'ala. Artinya sahajaku sholat fardu zuhur 2 rakaat mengkasar dan jamak dengan sholat asar tunai karena Allah Ta'ala. Nah, lapas yang kedua usalli fardal asri rakaataini qasran majmu'an ilahi zuhri ada alillahi ta'ala. Sahajaku sholat fardu asar 2 rakaat dikasar dan jamak dengan sholat zuhur tunai karena Allah Ta'ala. Nah, di situ adalah contoh sholat zuhur dan asar. Kemudian contoh sholat jamak takdim, lapasnya usalli farda zuhri. Oh maaf, di sini adalah contoh lapas niat jamak takhir, artinya mendudikan sholat zuhur ke waktu asar. Usalli farda zuhri rakaataini kasran majmu'an ilaihil asri ada alillahi ta'ala. Sahajaku sholat fardu zuhur 2 rakaat dikasar dan jamak, diringkas dan dikumpulkan dengan sholat asar tunai karena Allah Ta'ala. Nah, lanjut usalli fardal asri rakaataini kasran majmu'an ilahi zuhur ada alillahi ta'ala. Sahajaku sholat fardu asar 2 rakaat dikasar dan jamak dengan zuhur tunai karena Allah Ta'ala. Ini adalah lafaz dari jamak takhir. Nah, terus bagaimanakah lafaz niat sholat maghrib dan jamak takdim? Nah, kalau maghrib tadi tidak boleh dikasar, berarti sholat maghribnya tetap dikerjakan 3 rakaat. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin majmu'an ilaihil isya ada alillahi ta'ala. Sahajaku sholat fardu maghrib 3 rakaat dikumpulkan dengan isya karena Allah Ta'ala. Nah, untuk sholat isya boleh dikasar. Jadi usalli fardal isya'i rakaataini kasran majmu'an ilal maghrib ada alillahi ta'ala. Sahajaku melaksanakan fardu sholat isya 2 rakaat dikasar dan jamak dengan sholat maghrib tunai karena Allah Ta'ala. Nah, jadi ini adalah jamak takdim. Tadi yang sholat isyanya dibawa ke sholat maghrib. Yang contoh ini lanjut adalah jamak takhir, yaitu sholat maghrib dibawa ke waktu isya. Tapi niatnya tadi kalau kita mau jamak takhir ketika di waktu sholat maghrib. Jadi ketika di perjalanan kita udah tahu nih akan sholat maghrib di waktu isya. Jadi, nah di situ jangan sampai lupa karena itu jamak takhir. Kalau jamak takdim ketika kita mengangkat takbir itu sudah bisa menggabungkan sholat asar dibawa ke zuhur atau sholat isya dibawa ke waktu maghrib. Untuk jamak takhir tadi harus ketika waktu sholat awal yang masuk. Nah, bagaimana? Usalli fardal maghribi salasa rakaatin majmu'an ilal isya ada alillahi ta'ala. Sahajaku sholat fardu maghrib 3 rakaat dikumpulkan dengan isya tunai karena Allah Ta'ala. Nah, lanjut usalli fardal isya'i rakaataini majmu'an ilaihil maghrib ada alillahi ta'ala. Sahajaku sholat fardu isya 2 rakaat dikasar dan jamak dengan maghrib tunai karena Allah Ta'ala. Sekian contoh tentang kasar dan jamak apabila di dalam perjalanan. Nah, kemudian yang kita bahas adalah yang kedua tadi adalah sholat jamak. Nah, di sini sholat jamak itu adalah mengumpulkan 2 sholat fardu
yang mengerjakan dalam satu waktu secara bersamaan, tapi tidak diringkas. Sholat yang dilakukan jamak adalah zuhur dengan asar, maghrib, dan dengan sholat isya. Praktiknya disebut sama seperti tadi, ada yang jamak takdim dan jamak takhir. Sedangkan sholat zuhur dan asar itu dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Nah, ini dikerjakannya adalah dengan niat usolli farda zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takdim lillahi ta'ala. Sahajaku sholat fardu zuhur 4 rakaat dikumpulkan dengan asar jamak takdim karena Allah Ta'ala. Tetap mengerjakannya 4 rakaat. Usolli farda asri arba'a raka'atin majmu'an biz zuhri jam'at takdim lillahi ta'ala. Sahajaku salat fardu asar 4 rakaat dikumpulkan dengan zuhur karena Allah Ta'ala. Contohnya lagi salat maghrib, usolli fardal maghribi salah rakaatin majmu'an bil isya jam'at takdim lillahi ta'ala. Sahajaku salat fardu maghrib 3 rakaat dikumpulkan dengan isya karena Allah Ta'ala. Usolli fardal isya'i arba'a rakaatin majmu'an bil maghrib jam'at takdim lillahi ta'ala. Sahajaku salat fardu isya 4 rakaat digabungkan dengan maghrib jam'at takdim karena Allah Ta'ala. Nah, nanti di sana niatnya juga ada 2 macam, tapi saya membacakannya adalah jam'at takdim tadi dengan niat tadi jam'at takdim supaya jelas itu adalah terkumpulnya 2 jam'at takdim. Yang kedua tadi adalah jamak takhir. Nah, jamak takhir di sini jamak takhir adalah niatnya tadi kita harus di waktu sholat yang pertama. Nah, tapi mengerjakan sholatnya di sholat yang kedua. Misalnya sholat zuhur kita bawa ke waktu asar. Kemudian sholat maghrib kita bawa ke waktu isya. Niat yang pertama jamak takhir sholat zuhur dan asar adalah usolli fardal asri arba'a raka'atin majmu'an biz zuhri jam'at takhir lillahi ta'ala. Sahajaku sholat fardu asar 4 rakaat dikumpulkan dengan zuhur jamak takhir karena Allah Ta'ala. Kemudian usolli farda zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takhir lillahi ta'ala. Sahajaku sholat fardu zuhur 4 rakaat dikumpulkan dengan asar jamak takhir karena Allah Ta'ala. Contoh sholat maghrib 3 rakaat. Usolli fardul maghribi salah rakaatin majmu'an ilal isya lillahi ta'ala. Ulang, usolli fardul maghribi salah rakaatin majmu'an bila isya jam'at takhir lillahi ta'ala. Sahajaku sholat fardu maghrib 3 rakaat dikumpulkan dengan isya jam'at takhir karena Allah Ta'ala. Isya. Nah, contoh sholat isyanya usolli fardal isya'i arba rakaatin majmu'an ilaihil maghrib lillahi ta'ala. Sahajaku sholat fardu isya 4 rakaat dikumpulkan dengan maghrib karena Allah Ta'ala. Nah, di situ adalah cara sholat jamak. Jadi jamak tadi ada yang namanya jamak takdim, ada yang jamak takhir. Kenapa jadi saya menjelaskan jamak kasar jamak dulu, baru jamak ini? Karena apabila orang musafir, tadi ada syaratnya boleh meringkas. Tapi yang sholat jamak ini adalah kemudahan ketika misalnya orang itu lagi sakit, atau misalkan ada tugas seperti dokter yang mau mengoperasi pasiennya. Misalkan beliau udah tahu nih, kalau masuk misalnya sesudah sholat zuhur, nanti asarnya bakalan sampai ke maghrib mengoperasi pasien. Berarti beliau membawa sholat asar ke waktu zuhur. Atau juga jamak takhir, misalnya melewati waktu sholat zuhur, pasiennya baru keluar nanti waktu sholat asar. Jadi dokter melaksanakan sholat zuhur dibawa ke waktu asar.
tidak boleh dikasar karena ini dijamak. Tetap dengan sempurna rakaatnya. Ada pula juga misalnya kita di kota-kota boleh, misalnya ada kemacetan seperti orang di Jakarta misalnya sholat pulang bekerja, sholat asar kan pulang di jalan, nanti tahu sholat maghrib yang waktunya pendek itu bakal akan kelewatan, maka niatnya dikumpulkan ke waktu sholat isya. Nah, tapi dengan sempurna. Banyak masalah-masalah lain kalau kita bahas tidak akan cukup waktunya, karena saya ingin menjelaskan secara ringkas dalam masalah sholat kasar dan jamak. Apalagi waktu kita ingin perjalanan menjalankan ibadah haji dan umrah, di sana maka kita akan diringankan beribadah dengan mengkasar dan jamak di dalam perjalanan. Bahkan wudhunya pun boleh menggunakan tayamum. Nah, sekian dari penjelasan saya. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.